Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Elektronika Analog dengan nama kelompok Cahyo Purnomo dengan NPM 1911090022, Dwi Wulandari 1911090289, Eka Oktasari 1911090193, Carla Sandriani Bangun 1911090205, dan Oktavianingsih 1911090193. Kami akan menerangkan untuk memahami prinsip kerja dari sebuah voltmeter DC, menerapkan hukum Ohm dan hukum Kirchhoff untuk perancangan sebuah voltmeter DC. Berikut penjelasannya. Voltmeter DC. Voltmeter DC merupakan alat ukur yang berfungsi untuk mengetahui beda potensial tegangan DC antara dua titik pada suatu beban listrik atau rangkaian elektronik. Dalam voltmeter digolongkan menjadi dua jenis, yaitu voltmeter analog dan voltmeter digital. Yang pertama, voltmeter analog. Voltmeter analog adalah voltmeter yang hasilnya atau hasil pengukurannya menunjukkan angka dengan menggunakan jarum, sedangkan voltmeter digital hasil pengukurannya ditunjukkan dengan digital atau langsung menggunakan angka. Selanjutnya adalah prinsip kerja voltmeter. Prinsip kerja voltmeter adalah adanya fluksi magnetik yang memiliki bentuk gelombang sinus dengan frekuensi yang sama dan masuk ke dalam suatu kepingan logam secara paralel. Antara fluks yang satu dengan fluks yang lainnya memiliki perbedaan fasa. Fluks yang bolak-balik akan membangkitkan tegangan-tegangan dalam kepingan logam yang akan menyebabkan terjadinya arus-arus putar di dalam kepingan logam tersebut. Pada rangkaian DC, pemasangan kutub-kutub voltmeter harus sesuai kutub positif dengan potensial tinggi atau kutub negatif dengan potensial rendah. Jika pemasangan terbalik, angka akan negatif pada voltmeter digital, seperti pada rangkaian voltmeter AC/DC. Pengukuran tegangan AC, probe bisa dipasang bolak-balik, sedangkan pada pengukuran tegangan DC, probe merah dipasang pada terminal positif dan probe hitam dipasang pada terminal negatif, jadi tidak bisa dibalik. Manfaatan arus listrik DC. Listrik DC biasanya digunakan oleh perangkat elektronika seperti lampu LED, komputer, laptop, TV, radio, dan lainnya. Meskipun ada sebagian beban selain perangkat elektronika yang menggunakan arus DC, contohnya yaitu motor listrik DC. Itu selanjutnya ada sumber-sumber arus arah DC. Beberapa jenis sumber-sumber arus arah DC yaitu ada yang pertama ada elemen elektronika, yang kedua ada generator arus arah, yang ketiga ada termoelemen, yang keempat ada sel surya atau solar cell. Baik, selanjutnya yaitu macam-macam hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff dibagi menjadi dua, yaitu hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Hukum Kirchhoff 1 atau hukum Kirchhoff untuk arus. Hukum Kirchhoff 1 menyatakan jumlah aljabar kuat arus yang menuju suatu titik cabang rangkaian listrik sama dengan jumlah aljabar arus yang meninggalkan titik cabang tersebut. Selanjutnya yaitu hukum Kirchhoff 2. Hukum Kirchhoff 2 atau hukum tegangan. Hukum Kirchhoff 2 menyatakan jumlah aljabar penurunan tegangan atau voltage drop pada rangkaian tertutup atau loop menuruti arah yang ditentukan, sama dengan jumlah aljabar kenaikan tegangan atau voltage rise-nya. Jadi, hukum Kirchhoff itu ada dua. Yang pertama, hukum Kirchhoff 1 yang berbunyi jumlah kuat arus yang masuk titik percabangan akan sama dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar di titik percabangan. Sedangkan hukum Kirchhoff 2 berbunyi jumlah aljabar GGL atau E dan penurunan potensial akan sama dengan 0. Pada gambar yang pertama ini merupakan aplikasi hukum Kirchhoff yang pertama, yaitu arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Sedangkan gambar yang selanjutnya ini merupakan aplikasi hukum Kirchhoff 2, yaitu pada tegangan. Persamaan hukum Kirchhoff tegangan yaitu U min U1 min U2 sama dengan 0, dengan U sama dengan tegangan sumber U1 sama dengan
drop tegangan R1 dan U2 sama dengan drop tegangan R2. Jelaskan materi tentang hukum Ohm dan bunyi hukum Ohm. Apa sih hukum Ohm itu? Hukum Ohm merupakan suatu pernyataan bahwa besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar selalu berbanding lurus dengan beda potensial yang diterapkan kepadanya. Sebuah benda penghantar dikatakan mematuhi hukum Ohm apabila nilai resistansinya tidak bergantung terhadap besar dan polaritas beda potensial yang dikenakan kepadanya. Selanjutnya, bunyi hukum Ohm. Bunyi hukum Ohm adalah besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar atau konduktor akan berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan yang diterapkan kepadanya dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Rumus hukum Ohm yaitu V sama dengan I kali R atau I sama dengan V per R atau R sama dengan V per I, di mana V itu tegangan atau beda potensial atau tegangan yang satuannya volt. I yaitu arus listrik yang satuannya adalah ampere, dan R yaitu resistensi atau hambatan atau resistensi yang satuan unitnya adalah ohm. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.